untuk menjaga pola makan sahur dan berbuka berikutnya adalah harus memperbanyak serat serta karbohidrat kompleks. Dengan tujuan serat dan karbohidrat kompleks ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk organ pencernaan, sehingga akan lebih lama tinggal atau lebih lama diolah di dalam organ pencernaan, sehingga akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Serat dan karbohidrat kompleks ini dapat membantu untuk melancarkan pencernaan juga ya, ayah bunda dan adik-adik sekalian. Contoh dari serat dari mana saja yang bisa kita peroleh? Serat bisa diperoleh dari sayur-sayuran. Untuk karbohidrat kompleks contohnya apa sih? Karbohidrat kompleks ini misalnya ada ubi, ada jagung, ada singkong, terus kemudian juga beras merah. Mengapa beras merah? Karena beras merah lebih banyak mengandung serat. Dan di situ banyak sekali kandungan vitamin B-nya yang akan membantu untuk pencernaan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga pola makan sahur dan pola makan kita dalam berbuka, yaitu hindari makanan yang terlalu asin, makanan yang digoreng, makanan yang bersantan atau berlemak. Karena makanan yang terlalu asin, makanan yang berlemak, dan makanan yang digoreng akan menarik cairan di dalam tubuh kita, sehingga akan menimbulkan rasa haus ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jadi, kebiasaan berpuasa dengan berbuka makanan gorengan sebaiknya kita kurangi mulai ibadah puasa Ramadan kali ini ya ayah bunda dan adik-adik sekalian. Sumber serat yang lain selain dari sayuran dan karbohidrat kompleks dapat juga kita peroleh dari kurma, karena kurma ini sangat disunahkan untuk menemani sahur dan berbuka kita. Apa sih istimewanya dari buah kurma ini? Buah kurma ini selain seperti yang sudah disampaikan yaitu mengandung serat, adalah buah kurma ini juga mengandung vitamin B6, kemudian mineral seperti potasium yang manfaatnya sangat besar dalam sel-sel tubuh kita untuk transportasi cairan di dalam sel, sehingga akan menambah hidrasi sel, juga akan mengurangi rasa haus serta resiko dehidrasi dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jangan lupa teman-teman, selain menjaga pola makan sahur dan berbuka, kita juga tetap harus melakukan ibadah sahur. Nah, ini bagi mereka atau bagi ayah bunda dan adik-adik sekalian yang mempunyai kebiasaan tidak sahur, bisa dipertimbangkan untuk rutin melakukan sahur saat berpuasa. Mengapa kita harus sahur? Karena yang pertama tentu saja disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah sahur ini sangat penting untuk yang pertama menyiapkan tubuh kita untuk energi yang kita perlukan selama puasa nanti. Jangan lupa seperti yang sudah disampaikan, kita selama berpuasa tetap membutuhkan cairan yang sama dengan ketika kita tidak berpuasa. Sehingga dengan kita sahur, maka kita akan mempersiapkan cairan yang kita butuhkan, sumber gizi yang kita butuhkan. Terus kemudian juga bagi penderita yang ada gangguan di pencernaan seperti MAH atau asam lambung atau gastritis dikenalnya seperti itu, maka dengan sahur akan mempersiapkan organ pencernaan sehingga asam lambung tidak akan meningkat ketika perut dalam keadaan terlalu kosong. Makan sahur ini juga disunahkan untuk dilakukan di akhir atau mengakhirkan sahur ketika mendekati insya. Tujuannya apa? Yaitu
untuk mempersiapkan perut kita supaya pencernaannya lebih stabil ketika menjalankan ibadah puasa. Tips berikutnya ketika kita sahur dan berbuka adalah menghindari makan makanan dan minum minuman yang terlalu manis. Contoh minuman dan makanan yang terlalu manis adalah minuman kaleng atau minuman berpengawet dan berperasa maupun berwarna, juga minuman soda. Contoh lain adalah permen, coklat, maupun kue yang terlalu manis, serta cookies yang terlalu manis. Mengapa kita dilarang untuk makan makanan dan minuman yang terlalu manis, Ayah Bunda? Karena di sini minum dan makanan yang terlalu manis ini akan lebih cepat dicerna oleh tubuh dan kemudian juga akan cepat dimetabolisme, sehingga akan cepat menaikkan kadar gula darah serta akan cepat kosong dari organ pencernaan kita, sehingga rasa lapar justru akan cepat datang serta rasa haus juga akan cepat datang. Selain itu, kita juga harus menghindari minuman yang mengandung kafein dan mengandung teh serta makanan yang terlalu asin, karena asin atau garam di dalam tubuh yang terlalu tinggi serta kafein juga teh akan menarik cairan juga dari tubuh kita, sehingga rasa haus akan lebih cepat datang. Ayah bunda dan adik-adik sekalian, kita juga perlu untuk mengkonsumsi antioksidan. Seperti yang kita ketahui, antioksidan ini akan membantu tubuh kita untuk membentuk sistem imun atau sistem kekebalan tubuh untuk melawan toksin atau zat berbahaya lain yang akan melemahkan sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh kita selama menjalankan ibadah puasa. Contoh antioksidan ini apa saja di dalam makanan? Mungkin ayah bunda dan adik-adik sekalian sering menemui di dalam menu sehari-hari, yaitu di dalam buah, misalnya jeruk, pir, atau juga di dalam bahan masakan seperti bawang merah, bawang putih, juga terdapat dalam beberapa sayuran seperti asparagus, tomat, kemudian juga antioksidan ini bisa kita temui di dalam brokoli. Pentingnya antioksidan ini untuk menangkal radikal bebas atau zat-zat toksin yang banyak kita jumpai di dalam era yang serba praktis ini, karena sekarang dengan uang sedikit saja kita bisa menjumpai makanan fast food atau junk food. Nah, pentingnya antioksidan adalah untuk menangkal radikal bebas yang terdapat dalam junk food tersebut. Ayah bunda dan adik-adik sekalian, kita juga harus membiasakan pola hidup sehat selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pola hidup sehat tersebut diantaranya yang pertama, aktivitas fisik atau biasa kita sebut dengan olahraga. Jangan karena puasa dan menghemat energi, kita tidak melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama 1 bulan penuh ya ayah bunda dan adik-adik sekalian. Aktivitas fisik atau olahraga tetap diperlukan. Untuk apa? Yaitu untuk membakar kalori atau simpanan cadangan lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Selain itu, supaya tubuh bisa bugar dan sehat sehingga ibadah Ramadan kita bisa kita jalankan dengan prima. Apa saja aktivitas olahraga yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu jogging, yang kedua bisa juga bersepeda, yang ketiga senam ringan atau bisa juga melakukan yoga. Olahraga yang dianjurkan durasinya atau lamanya antara 20 sampai 30 menit. Bentuk olahraga
tersebut dianjurkan tidak terlalu berat karena akan sangat menguras energi. Aktivitas fisik atau olahraga ini dianjurkan 1 jam atau 30 menit menjelang berbuka puasa ya ayah bunda dan adik-adik sekalian. Jangan lupa sebelum melakukan olahraga atau aktivitas fisik, dilakukan pula pemanasan dan juga setelah melakukan olahraga tersebut, dilakukan pendinginan. Mengapa olahraga dianjurkan mendekati saat berbuka puasa? Karena untuk menghindari terjadinya dehidrasi atau kehilangan cairan dari tubuh kita yang berlebih karena melakukan aktivitas yang terlalu berat. Kebiasaan hidup sehat yang lain adalah mungkin ibadah Ramadan ini bisa menjadi momen yang tepat bagi perokok aktif untuk mengurangi rokok dan juga untuk berlatih hidup sehat. Mengapa rokok bisa mengganggu ibadah puasa Ramadan? Karena nikotin atau yang terkandung di dalam rokok ini bisa menyebabkan karbon monoksida mengganggu pengikatan hemoglobin atau sel darah merah terhadap oksigen, sehingga selama berpuasa jika kebiasaan merokok ini tidak dikurangi akan lebih mudah lelah karena kekurangan oksigen, juga akan lebih mudah engap atau sesak nafas. Selain itu, merokok dapat menyebabkan keringnya di saluran nafas karena nikotin ini akan melemahkan sel-sel rambut di dalam saluran pernafasan sehingga akan mengurangi sensitivitas terhadap zat-zat asing atau alergen atau debu atau kotoran yang masuk ke dalam saluran nafas. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan pusing, dapat menyebabkan naiknya tekanan darah, dan juga kandungan nikotinnya bisa menyebabkan asam lambung atau pencernaan menjadi terganggu. Jangan lupa juga untuk melakukan istirahat atau rehat yang cukup selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selain disunahkan untuk tidur juga menjadi ladang pahala pada saat ibadah Ramadan. Istirahat ini atau tidur ini akan memberikan kesempatan kepada organ-organ di dalam tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel, perbaikan sel-sel yang mati, sehingga ketika akan melakukan aktivitas, organ tersebut sudah prima karena sel-selnya yang sudah mati sudah diberi kesempatan untuk memperbaharui diri. Demikian ayah bunda dan adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya ibadah puasa Ramadan kali ini lebih berkualitas, lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan lulus sampai dengan akhir nanti. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah kata. Semoga memberikan banyak manfaat, berbagi sedikit informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.